Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini alangkah baiknya kita senantiasa mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu dari berbagai kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Beliaulah yang telah berjuang dan berkorban untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, sehingga kita bisa merasakan indahnya keimanan dan keislaman hingga detik kali ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kami mengingatkan diri kami, keluarga kami dan kaum muslimin jamaah salat Jumat yang hadir di sini dengan wasiat takwa. Untuk menjadi takwa tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu pensiun, akan tetapi bertakwa selagi muda, badan masih segar, tubuh masih bugar. Itu yang dianjurkan Allah. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, izinkan khatib akan menyampaikan materi khutbahnya dengan judul Grandpa and Grandma May Dream Become a King or Queen. Artinya kakek dan nenek pun boleh bermimpi jadi seorang raja atau ratu. Setiap orang dimanapun berada pasti punya will, punya dream, punya hope, punya goal atau cita-cita. Saya berharap pada hadirin semua yang ada di sini harusnya punya keinginan, khususnya jadi seorang pemimpin. Ada ingin yang jadi gubernur, menteri, atau jadi kapolri dan lain-lain. Harapan-harapan, cita-cita di atas masih berskala mikro, masih kecil, belum mendunia. Mimpi-mimpi yang saya maksud bukan bersifat mikro, tetapi keinginan yang bersifat makro. Mulai sekarang tidak ada lagi jamaah yang ada di sini cita-citanya kecil, sempit, terbatas. Saya mau kuliah di UPI, Unpad, ITB, UI dan lain-lain. Minimal kalimatnya adalah, perkataannya seperti ini: saya akan menjadi rektor. Saya akan membangun kampus seluas dan sebesar ITB. Itu baru step 1. Step 2-nya ingin jadi menteri.
step ketiga ingin jadi presiden, dan step keempatnya sudah mengurusi dunia. Ataupun siapapun orangnya tidak bermimpi seperti, ya Allah, saya pengen melamar pekerjaan, biar jadi tenaga honorer pun juga tidak apa-apa, yang penting kerja. Kemudian berdoa lagi jadi pekerja tetap, berdoa lagi jadi manajer, berdoa lagi jadi GM, berdoa lagi jadi dirut, dan berdoa lagi sampai menjadi the owner. Kalau itu yang dilakukan kita seperti ini, sampai kapan kita menjadi leader atau the owner? Bukankah kita Allah mengajarkan kita lewat wahyu-wahyunya berupa kisah-kisah dari para nabi sebelumnya? Mari kita kembali merenungkan firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 26 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada Engkau yang Engkau hendaki. Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan pada Engkau yang kehendaki. Di tangan Allah lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat di atas menegaskan bahwa Allah yang dapat memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya, dan sungguh Allah memiliki kuasa yang mutlak untuk mengangkat atau merendahkan derajat dan pangkat kepada siapa yang Allah beri, dan menahan rezekinya kepada hambanya, memberi amanah dan mencabut amanah kepada siapa yang Ia kehendaki. Kemutlakan kekuasaannya disebut logis, sebab Allah pemilik segala kekuasaan. Maka dalam berdoa dan berusaha meraih cita-cita, setiap pribadi hendaknya dapat menempatkan diri sebaik mungkin, memposisikan diri sebagai ikhtiar amal saleh, agar Allah menyaksikan bahwa kita pantas untuk mendapatkannya. Kita layak untuk mendapatkan cita-cita itu. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda dalam bahasa Indonesianya, bersemangatlah, jangan lemah. Ikhris alama yang fauka wastain billah wala ta'sas. Artinya, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat buat kamu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusan, dan janganlah kamu bersikap lemah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam meraih mimpi, boleh saja orang yang tidak berpendidikan, orang miskin, rakyat jelata, anak-anak belasan tahun, atau kakek dan nenek pun ingin memiliki pom bensin, dealer mobil, apartemen, perumahan, atau bahkan jadi seorang miliarder. Judul di atas tepat sekali saya sampaikan di sini. Seorang kakek dan nenek pun boleh bermimpi menjadi kepala daerah, jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden,
raja atau ratu sekalipun. Inilah alasannya mengapa cita-cita kita harus tinggi langit. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahu al-mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadatum bastatan fil ilmi wal jins. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Artinya nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintahkan kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahi ilmu yang luas, yang tubuhnya yang sangat perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Dari ayat di atas saya berharap pada hadirin yang ada di sini, belajarlah dari seorang Talut. Deskripsi dari seorang bernama Talut adalah anak desa berusia belasan tahun, pengembala kambing, cungkring fisiknya, yang bermimpi jadi seorang raja. Bisakah kita sebagai Talut di abad ini, di sini, di kalangan pendidikan, di SMA 6, bapak dan gurunya berpunya kualifikasi strata 1, strata 2, dan di sini juga adalah kalangan pendidikan? Jawaban dari pertanyaan itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151 dan 152. Asalkan jangan tinggalkan Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu dan mengajarkan kitab Al-Quran dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis di atas menekankan kepada kita bahwa kita harus bersemangat, jangan lemah dalam meraih cita-citanya. Seorang anak yang difabel, anak SD, anak pondokan, bahkan siapapun boleh menjadi presiden, raja atau ratu sekalipun. Walau data kita, fakta kita tidak memiliki kualifikasi apapun sesuai dengan judul di atas, asalkan kita bersama Allah dalam keadaan suka dan duka, mengerjakan yang wajib, menghidupi yang sunnah, insya Allah impian kita jadi kenyataan. Akan tetapi jika kita sebaliknya,
Kita sebaliknya tidak mau sholat, baik sholat wajib atau sunnah, tidak mau bersedekah, tidak mau baca Quran, dan lain-lain. Ada tindakan konyol bin bodoh. Karena balasannya adalah miskin, miskin, dan miskin terus sampai ajal kita menjemput kita. Miskin forever. Masa sih kita tidak tergerak, tidak tertarik? Quran surat Al-Baqarah ayat 151 dan 152 yang artinya Allah akan mengirim utusan seorang yang terbaik, yaitu Rasul kepada kita, untuk mengajari kita menjadi orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang dijaya. Ini diartikan bahwa kita mempunyai dua guru, yaitu Allah dan Rasulullah. Kita dibimbing oleh seorang profesor. Seorang profesor saja kita akan jadi orang hebat. Apalagi kalau kita dibimbing oleh Allah dan Rasulullah, tentu hasilnya akan jauh lebih hebat lagi. Mau? Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelum khutbah kedua saya bacakan, saya akan kisahkan sebuah cerita yang insya Allah buat rujukan, inspirasi buat jamaah yang ada di sini khususnya. Ada keluarga miskin dari Jakarta sebagai jamaah Istiqlal. Dulunya miskin banget bin Kismin. Ya Allah, beliau atau mereka berkata, ya Allah, saya pengen berubah jadi orang kaya. Saya melek jadi orang miskin. Hari demi hari mereka lalui dengan ibadah kepada Allah. Tiada hari tanpa sholat berjamaah, sholat sunnah, baca Quran, zikir, sedekah kalau ada uang. Hanya itu, just that. 1 tahun kemudian setelah mereka melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah, mereka akhirnya mempunyai stand usaha bakso. Dan tidak tanggung-tanggung mempunyai 17 stand bakso, dan cabangnya ada di kota Sumatera. Mengapa mereka hebat dalam usaha baksonya? Alasannya mereka dibimbing dua guru, yaitu Allah dan Rasulullah. Tidak sampai di situ saja kehebatannya. Di tahun itu mereka bisa memberangkatkan 8 orang pergi ke Tanah Suci dengan pesawat kelas bisnisnya. Dan yang lebih keren lagi, mereka membangun rumah seharga 7 miliar. Subhanallah. Kesimpulan khutbah kali ini, saya menggunakan bahasa Inggris. Dream it as high as the stars, because if you are fallen, you are gonna fall among the stars. Saya ulangi. Dream it as high as the stars, because if you are fallen, you are gonna fall among the stars. Artinya, bermimpilah setinggi langit. Jika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Bersemangatlah dalam mengajar mimpi itu jika bermanfaat buat kita, dan mintalah pertolongan kepada Allah saja, bukan ke yang lain. Itu saja yang bisa khotib sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Semoga hadirin yang ada di sini menjadi kuatul iman, kuat iman, bukan dokful iman, artinya iman yang lemah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته وإنه هو السميع العليم وقل قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين والتابعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا نعمة غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.